Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Hari ini siapa yang puasanya masih utuh, nggak bolong? Ayo siapa? Oh, jujur ini berarti ya. Ada yang bolong, ada yang mokel. Mokel itu buka gitu. Buka itu apa? Berbuka, makan sebelum waktunya. Puasa maghrib atau puasa zuhur? Maghrib. Maghrib, Masya Allah. Zuhur ya, masih belajar. Keren. Oke. Nah, sekarang untuk mengisi waktu, nenek akan bercerita tentang Nara. Apa ini? Payung si. Iya, coba lihat. Waduh, sudah bisa baca ya. Ini gambarnya gambar apa? Coba, ada apa di sampul buku ini? Oh iya, bunga sakura. Terus ada anaknya. Ada anak, ya anaknya anak besar apa kecil? Besar. Oh, anak besar, masa? Bawa apa Alisa? Bawa payung. Iya, kira-kira ngapain ya payungnya ini ya? Oke, nah anak-anak, sebelumnya akan nenek perkenalkan dulu. Ini cerita judulnya Payung Siapa Itu, ditulis oleh Eni Wulansari. Itu nama pengarangnya yang menulis, yang bikin cerita ini. Terus yang bikin ilustrasi itu gambarnya ya. Gambar. Susah nggak gambar itu? Susah. Jadi ini ilustrasinya Rizky Dewi, berjasa menampilkan gambar-gambar yang bagus ini ya. Nanti kita akan tahu di isi buku ini. Ini buku digital ya. Terus nenek print, taruh di sini supaya kalian nggak melihat dari layar HP yang kecil, tapi langsung dari ini sudah bentuk buku asli gitu ya. Nah, sebelum kita bercerita lebih jauh, nanti kalian akan berkenalan dengan tokohnya. Ini nama anak ini adalah si Rahayu. Namanya Rahayu. Kalau itu namanya siapa? Kalau ini namanya siapa? Kalau ini namanya Nenek. Nenek itu sebutan, namanya Nenek Iin. Oke. Nah, ada 3 kosakata ya yang akan nenek perkenalkan pada kalian, dan itu sangat penting. Yang pertama adalah ini dia. Apa ini? Tunawicara. Ya, anak ini usianya seusia kalian. Dia tunawicara. Tunawicara, ada loh teman kalian yang tunawicara, dia nggak bisa ngomong. Dia sedikit paham, nggak bisa ngomong. Biasanya karena dia tunarungu, telinganya ada gangguan. Jadi dia nggak bisa mengucapkan, karena nggak mendengar, dia nggak bisa mengucapkan gitu ya. Coba sih, kayak gini. Telinganya gitu. Dapat. Coba tirukan. Kucing apa? Kucing. Oh, masih dengar ya. Tapi kalau telinganya ditutup gini, kesulitan. Nah, ini tokoh kita itu seperti itu. Siapa teman kalian yang nggak bisa mendengar, nggak bisa bicara? Ada ya? Namanya siapa? Kanza, Mbak Kanza, betul, seperti itu. Nggak boleh dibully ya, justru harus disayangi. Ya, seperti ini Mbak Rahayu ini nggak bisa dengar, jadi dia nggak bisa berbicara. Namanya tunawicara. Kata yang kedua, ini tentang profesi. Nah, Bulurah itu desa kita namanya apa? Cemoro Kandang. Ada pemimpinnya. Bulurah ini bisa istrinya Pak Lurah, bisa Bulurah itu sendiri yang memimpin gitu ya. Dia pemimpinnya, pemimpin kelurahan Cemoro Kandang. Oke. Kata yang ketiga adalah ini. Menggelar. Nah, menggelar tikar, menggelar dagangan. Nah, di sini ada penjual sayur yang menggelar dagangan. Artinya seperti ini, ya kayak gini ya. Dia punya dagangan, kemudian digelar, dibuka, seret gini. Buka, seret gini. Nah, ini digelar namanya. Digelar. Sayurnya ditaruh di sini. Nah, seperti juga Ibu Rahayu tidak menggelar dagangan. Tara, apa ini? Coba. Lupa.
puasa. Ya, ini gula merah. Ini dagangannya ibunya Rahayu. Dia bikin gula merah ya. Kok tidak merah, Teacher? Kok tidak merah, Nek? Ini kalau bajunya Nenek merah ya. Disebut gula merah tapi warnanya tidak merah. Dia terbuat dari kelapa atau tebu. Ngam, siapa yang pingin? Ya, nanti dibawain ya sama nenek ya, dimakan. Oke, gula merah. Oke, kita mulai ceritanya ya. Oke, kira-kira bagaimana? Nanti ada pertanyaan yang bisa dibawain nenek gula kelapa. Ya, gula merah, gula kelapa itu ya. Rahayu namanya. Ya, kalian sudah tahu kan ini Rahayu namanya. 9 tahun usianya. 9, mana jari 9? Ini Iya, bagus jadi 9. Kalau usia kalian berapa? 6 ya. Lebih tua mana Rahayu sama kalian? Tua mana? Iya, ini kakak. Kalian dipanggilnya adik ya. Usianya 9 tahun. Sejak lahir dia tunawicara. Nah, Rahayu suka membantu ibu. Nah, ini Rahayu suka membantu ibu. bikin kue. Bukan, apa tadi? Iya betul, ini cetakannya gula. Ibunya seorang pembuat gula. Ini sudah dibungkusin, ini direbus. Kalau sudah ditaruh cetakan-cetakan, makanya bentuknya bulat. Hari ini Rahayu mengantar pesanan milik Bu Lurah. Ya, saat hendak pulang, hujan turun dengan deras. Gitu ya. Musim hujan kayak di tempat kita. Nah, ini Bu Lurah. Bu Lurah meminjamkan payung kepada Rahayu. Nah, Rahayu berjalan pulang sambil lari-lari gitu di tengah rintik-rintik hujan. Keesokan harinya, Rahayu pamit kepada ibu. Rahayu akan mengembalikan payung itu. Gimana kalau pamit? Gimana kalau pamit? Nggak bisa loh, kupunya. Ada kupu. Itu mendengarkan cerita kita. Nggak bisa. Kalau tunawicara bisa nggak bicara? Ya, jadi kira-kira gimana? Ya, payungnya dibawa. Gitu ya. Bersyukur ya kalian bisa bicara, jadi bisa cepat mengungkapkan maksud hati. Apa yang ada di pikiran seperti sampaikan. Coba kalau Alisa diganggu orang, nggak bisa ngomong, mau minta tolong gimana? Gitu-gitu kok ya. Tapi coba kalau bisa bicara, tolong gitu ya. Ya alhamdulillah, makanya yang tunawicara harus bisa disayangi. Oke, Rahayu bertemu seorang nenek penjual sayur di perjalanan. Apa nenek? Penjual sayur. Iya, ini nenek. Macam-macam ya. Anak-anak, ini perutnya nenek nggak keluar warna hijaunya, jadinya seperti ini. Nenek sayur ingin tahu payung siapa yang dibawa Rahayu. Sini, aku kayaknya ini payungnya siapa ya, Nduk ya? Langsung ini kan sama Rahayu. Nenek sayur merasa payung itu seperti miliknya. Payung nenek sayur hilang seminggu yang lalu. Hilang anak-anak. Nenek sayur minta izin untuk melihat payung itu. Tapi Rahayu tidak mau. Sebentar saja ya. Pinjam ya, lihat ya payungnya, kata nenek sayur. Tiba-tiba seorang ibu memanggil nenek sayur. Ini ibunya itu ya. Nek, sayur nek, beli nek. Gitu. Nenek sayur tidak jadi melihat payungnya. Ya, dia segera menggelar dagangannya. Ayo digelar. Gimana menggelar itu? Dibuka, digelar seperti ini. Sayurnya ditaruh-taruh supaya bisa dipilih dan dibeli. Rahayu, betul. Rahayu meninggalkan nenek sayur. Dia ingin segera sampai di rumah Bu Lurah. Tapi
ini dalam hati ya kata-kata Rahayu ini ya. Ini payung Lurah, ini payung Lurah, kata Rahayu dalam hati. Dia segera lari, ini payung Lurah, ini payung Lurah, sambil dipegang ini payungnya. Rahayu, ya Rahayu menabrak Sinta temannya. Ini ditabrak ini, karena lari sambil nggak dia jalan, akhirnya nabrak temannya. Oh, payung Lurah, payung Lurah. Ini diucapkan apa dalam hati? Dalam hati, betul diucapkan tapi dalam hati. Syukurlah payung itu baik-baik saja. Segera diambil lagi sama Rahayu payungnya. Nah, Rahayu kembali berjalan. Namun Sinta menahan Rahayu. Sinta ingin melihat payung itu. Rahayu, aku mau lihat payung itu. Tadi nenek sayur, sekarang Sinta. Kenapa semua ingin melihat payung itu? Payungnya dibawa pergi lagi sama Rahayu. Rahayu, Rahayu sini. Si Rahayu, bagaimana dia nggak dengar ya? Dia nggak dengar, tapi dia takut. Payungnya mau diambil sama si Sinta. Sekedar ingin dilihat pun dia nggak mengizinkan. Sedikit lagi sampai, sedikit lagi sampai, sedikit lagi. Nah, akhirnya lihat anak-anak, ya Allah keringatnya besar-besar. Ya pastinya kan capek ya lari-lari. Rahayu senang melihat Bu Lurah. Sudah sampai kan rumahnya, tapi Rahayu melihat Sinta menyusulnya. Untunglah payung itu sudah diserahkan ke Bu Lurah. Ya, sudah dibawakan. Dia bersembunyi di balik punggungnya Bu Lurah. Sinta langsung bercerita. Dia sedang mencari payung milik neneknya. Payung itu mirip seperti yang dibawa Rahayu. Nah, Bu Lurah lihat kan, Bu Lurahnya baik. Lihat anak-anak kecapean, berkeringat. Bu Lurah memberi apa ini? Minuman sama Kue-kue lah. Kira-kira ini puasa apa enggak? Bukan di bulan puasa. Ini kan cerita ya. Musim hujannya sama, tapi ini belum waktunya puasa. Kalian jangan kepingin. Bu Lurah juga bercerita. Sudah berhari-hari payung itu ada di samping rumahnya. Tidak ada seorang pun yang mengaku payung itu. Makanya dipinjamkan ke Rahayu gitu ya. Oh Lurah, sayur. Nenek sayur melintas di depan rumah. Nah, neneknya datang. Nenek sayur mendatangi rumah Bu Lurah. Ternyata payung itu memang milik nenek sayur. Ini punya saya, Bu Lurah. Payung itu tertinggal. Ya, payung itu tertinggal saat nenek sayur mengantarkan dagangannya. Nah, akhirnya semuanya gembira. Payung itu sudah kembali ke pemiliknya. Lihat gimana ekspresi gembira, gimana wajah yang gembira. Ayo, ya bagus sekali. Hore, gitu. Ini si siapa? Sinta senang. Rahayu ekspresi gembiranya gitu. Nah, anak-anak, sekarang bukunya ditutup. Nenek mau tanya, apa sih isi dari cerita ini? ada itu yang membuat itu gula merah. Ya, itu kejadiannya ya. Kejadiannya. Bu Ina mengantuk. Iya, yang nenek tanyakan, mengapa terjadi kesalahpahaman? Kenapa kok sampai ini kan temannya? Dan Rahayu juga tahu nenek sayur ini dia kenal kan, biasa jualan sayur di tempatnya, di desanya. Iya, jangan
kesalahpahaman ini terjadi? Ayo, kira-kira kenapa? Kok sampai Rahayu lari-lari ini kenapa? Soalnya takut. Takut kenapa? Kan Sinta temannya, kenapa kok takut? Soalnya takut itu Nggak, ambil. bagus sekali. Iya, Alisa, katanya Rahayu takut payungnya diambil oleh Sinta dan nenek penjual sayur. Padahal itu payungnya Rahayu atau bukan? Bukan. Nenek Nah, sayur. Rahayu tahunya itu punya siapa, Alisa? Nenek sayur. Bukan, nggak tahu dia. Itu punyanya itu. Ibu siapa? Ibu siapa tadi? Ini. Ibu siapa? Lurah. Iya, Rahayu mikirnya payung itu punya Bu Lurah. Terus lari. Lari dia. Kok punya Bu Lurah? Kok ditanyain terus, kok mau diambil gitu kan? Ya. Dia khawatir itu diambil Sinta sama nenek penjual sayur. Rahayu ingin menyelamatkannya. Berarti Rahayu anak yang jujur atau anak yang sembrono atau anak yang abai atau anak yang amanah. Sifatnya apa kira-kira ini? Dia memelihara barang yang dipinjamkan kepadanya. Itu ciri-ciri anak yang apa? Betul sekali. Rahayu anak yang amanah, Rahayu anak yang baik. Itu kesalahpahamannya. Setelah sampai di rumah Bu Lurah, dijelaskan sama nenek sayur, akhirnya Rahayu pun lega. Nenek sayur gembira, payungnya sudah ketemu. Bu Lurah juga begitu lega karena payung siapa itu yang tergeletak di rumahnya. Beliau tidak tahu, akhirnya sudah ketahuan pemiliknya. Sinta juga senang apa enggak? Senang karena ketemulah payung neneknya, sehingga kalau jualan nenek nggak kehujanan. Alhamdulillah. Anak-anak, ini perkara payung ya. Kita juga mau bikin payung. Tada! Wah. Iya, siapa yang sudah punya payung di rumah? Oke. Nah, nanti kita akan buatkan payung sendiri ya untuk Rahayu dan ibunya ya. Nah, ini ada bahan-bahan seperti ini. Apa ini, kertas? Iya, warnanya gimana? Satu warna atau macam-macam? Macam-macam. Iya, suka nggak bikin payung? Sudah. Iya, alatnya apa aja? Iya, gunting, kertas lipat. Terus apa lagi? Pakai ini enggak? Enggak, ini bukan alat nenek. Itu ya, ini hadiah. Iya, nanti dibawain ya sama nenek. Oke. Selamat bekerja. Terima kasih ya sudah mendengarkan. Sekarang kita mulai bikin payung ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim.